Dokter Indonesia atau IDI DKI Jakarta, Dr. Ferry Rahman. Dr. Ferry, selamat malam dokter. Selamat malam Mas Zaini, ya salam sehat Ya, buat seluruh salam para sehat juga pendengar. Dr. Ferry. Tapi bagaimana Pak, para nakes melihat perkembangan BA4 dan BA5 sekarang ini? Ya memang ada semacam kewas-wasan ya, Ya, melihat tren hari ini makin hari pemberitaan bahwa kasus positif terus meningkat ya. Tentu ini menjadi sebuah perhatian serius khususnya kami para tenaga kesehatan. Kami melihat ya kan kami melihat saya kira ini situasi yang kita kembali seperti dulu lagi ya kan. ya, Mungkin kita mesti mengevaluasi kembali ya kan. Yang pertama ya kan, khususnya untuk masyarakat maupun kami sendiri tenaga kesehatan ya, agar lebih waspada ya kan, agar lebih rapat lagi ya kan, memakai masker, memakai pelindung ya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua ya mungkin situasinya mungkin agak diperburuk ya situasi pancaroba hari ini ya. Jadi ya, ini kan menurunkan daya tahan tubuh, jadi daya tahan tubuhnya para masyarakat menurun, ditambah lagi subvarian BA4 BA5 ini penularannya sangat cepat sekali ya. Jadi ya. tidak Dan hanya bisa pada menembus orang yang kekebalan tubuh kita ya Pak, begitu Pak Ferry ya, iya meskipun ya. kita sudah vaksin begitu ya. Iya, dan kemarin juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Syahril juga menyampaikan ya bahwa BA4 BA5 ini ya kan bisa menginfeksi termasuk kepada orang yang sudah booster sekalipun ya. Ya, Artinya ini mesti saya kira apakah pemerintah perlu mencabut lagi aturan lepas masker di ruang terbuka ya. Saya kira kita kembali lagi seperti dulu, di ruang terbuka pun kita mesti rapat lagi menggunakan masker. Lalu yang kedua, pada saat perjalanan apakah perlu kita mengambil strategi seperti dulu kembali ya kan, pemeriksaan antigen ya ataupun PCR khususnya perjalanan, karena kan di ruangan yang cukup perjalanan panjang apakah diperlukan demikian ya. Jadi saya ya, kira ini mesti kita mesti melihat lagi ke dalam ya. Dan kemarin Dirjen WHO kan hari ini sedang berada di Indonesia, sedang ada ya. di Jogja, juga menyebutkan bahwa masyarakat salah kalau menilai bahwa pandemi ini berakhir ya, bahwa pandemi ini ternyata belum berakhir. Saya kira itu. Ya, tapi dengan pengetatan kembali pakai masker, kemudian juga ini mengusulkan juga pengetatan kembali untuk aturan perjalanan, tapi dengan kondisi BA4, BA5 yang dikatakan katanya penularannya cepat tapi tidak menyebabkan gejala yang parah, apakah itu memang dibutuhkan begitu Pak Ferry? Ya, saya kira kita perlukan ya. Mungkin juga yang hari ini yang mesti kita pikirkan adalah ya kan, apakah diperlukan juga booster kedua ya. Cakupan vaksin kita untuk masyarakat booster, yang booster kan baru 18%. Saya kira kami mendorong pemerintah untuk segera ya kan mandiri dalam pengadaan vaksin, mandiri mampu memproduksi vaksin sendiri ya, agar kita tidak bergantung kepada dunia luar, karena memang situasinya ini masih tidak menentu. Dan kemarin kita hampir, apakah kita sedang menuju transisi menuju endemi, tapi saya rasa ini belum ya, melihat situasi hari ini, apalagi sebentar lagi libur anak sekolah, tentu banyak sekali aktivitas ya kan. Ini juga mesti kita pikirkan ulang ini ya kan. Kita kembali ke seperti dulu, strategi injak rem dan gas ini mesti kita lakukan ya. Ya. Nah, jadi pertanyaan besar juga ini kan soal vaksin booster ya Pak Ferry. Ya, Ternyata kan betul. capaian kita masih cukup rendah. Rendah begitu. ya, 18%. Iya, Betul. padahal kan stok vaksin kita menurut Pak Presiden kan jutaan ini Pak jumlahnya Pak. Iya, Itu jutaan. kira-kira menurut Pak Ferry ya, apa yang masih menjadi masalah dan apa yang harus segera dilakukan? Ada terobosan yang mungkin bisa mempercepat Ya, vaksinasi booster itu begitu Pak? ya saya kira mungkin kewajiban khususnya para penduduk ya, apapun itu ya kan, mungkin booster ini adalah sudah suatu hal yang wajib ya. Kalau kemarin kita masih melihat di titik-titik tertentu ya kan masih ada vaksinasi booster, mungkin kita lebih masif lagi seperti dulu ya kan, turun ke kantong-kantong. Artinya kata kuncinya di sini adalah distribusinya mesti sangat masif sekali ya kan. Artinya mungkin tenaga kesehatan nanti yang terlibat juga mestinya cukup besar sekali nanti ya kan.
dan ini mutlak saya kira diperlukan dan tidak mempersulit, artinya dalam artian kalau semisalnya kayak yang dulu ya kan pengadaan vaksinasi di mal-mal, tapi pas waktu itu hanya vaksinasi kedua itu ya kan, vaksinasi kedua. Jadi saya harap vaksinasi booster di setiap mall hari ini mungkin lebih digalakkan kembali, dan makanya tadi usulan saya apakah ini sudah diperlukan vaksinasi booster kedua. Artinya kan kami kan tenaga kesehatan ini kan kelompok rentan, ini kan sudah mendapatkan vaksinasi booster kan sudah tahun lalu. Sedangkan sedangkan apa kemampuan tubuh itu kan dalam hal ini antibodi yang dibentuk oleh si vaksin kan terus menurun. Artinya makanya apakah diperlukan booster kedua ya kan, tapi kami melihat masyarakat hari ini yang diperlukan, yang sangat dibutuhkan karena cakupan kita masih cukup rendah 18% ya. Ya, dan itu harus ada terobosan mengejar kembali Betul. cakupan vaksinnya begitu ya. Iya betul. Ya, Artinya selama tersendat titik-titik saya kira mesti agak diperbanyak hari ini ya kan gitu. Dan nyatanya kita berhasil Pak pada saat kita vaksinasi kedua ini sudah cukup masif ya kan. Laju sebaran sudah agak mulai berkurang ya. Mudah-mudahan dengan adanya booster yang masif juga ya kan, laju sebaran ini mungkin berkurang. Saya melihatnya penduduk kita ini sudah agak ada kejenuhan ya, sudah tidak mau menggunakan masker lagi ya kan. Apakah pemerintah dalam ini Bapak Presiden perlu menarik kembali ya kan, di ruang terbuka pun saya kira agar pengetatan pemakaian masker mungkin sudah sangat diperlukan kembali ya. Mungkin ya. Ya, mungkin sebagai penutup Dr. Ferry, apa yang bisa disampaikan oleh IDI terkait dengan perkembangan kasus BA4 dan BA5 sekarang ini Pak kepada masyarakat? Ya baik, untuk para pendengar Pro 3 ya, yang ingin kami sampaikan hari ini kita dicekoki sebuah pemberitaan yang mungkin tiap hari kasus terus meningkat, khususnya BA4, BA5 mungkin sudah masuk di Indonesia dan penularannya ini sangat cepat. Kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih ketat kembali ya kan dalam penggunaan masker. Ini yang kami melihat sudah agak kendor ya. Jadi kita kembali seperti dulu ya kan. Terus yang kedua, mari kita jaga daya tahan tubuh kita ya kan dengan asupan vitamin, asupan makanan yang bergizi, sayuran dan buah-buahan itu juga kita lakukan mengingat situasi pancaroba musim ini tidak menentu ya, maka perlu kita jaga ya kan agar kondisi kita fit. Kalau kondisi kita fit, daya tahan tubuh kita cukup baik, insya Allah virus tidak akan masuk. Tapi saya kira perlu bagi kita untuk tetap waspada. Demikian. Baik Pak Ferry. Pak Ferry, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam Dr. Ferry. Selamat malam, salam sehat untuk para pendengar semuanya.